Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 5. Wah, kita bertemu kembali nih di pembelajaran IPA, yaitu tema 5 mengenai ekosistem dan subtema 3 mengenai keseimbangan ekosistem. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan, kemudian perubahan lingkungan dalam jaring-jaring makanan, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Disimak teman-teman ya, semangat! Pembahasan yang pertama yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Teman-teman, dalam ekosistem, makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Sebagai contohnya yaitu pohon pisang mendapatkan energi dari cahaya matahari dan mengubahnya menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian monyet mendapatkan energi dari buah pisang yang dimakannya, dan sementara itu ular mendapatkan energi dengan memangsa monyet. Berdasarkan rantai makanan tersebut, dapat kita ketahui bahwa energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Nah teman-teman, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa di dalam sebuah ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang mempunyai sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh karena itu dapat terjadi hubungan antara beberapa rantai makanan, di mana satu jenis tumbuhan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, dan demikian juga dengan hewan. Untuk lebih jelasnya, sekarang coba perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Dalam gambar jaring-jaring makanan ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 10 rantai makanan yang saling berhubungan. Beberapa di antaranya yaitu seperti pada gambar terdapat pohon padi, yakni sebagai produsen di mana padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Nah, selain itu, padi juga bisa dimakan oleh belalang, di mana belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh elang. Kemudian, padi juga bisa dimakan oleh ulat, di mana ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh elang. Pembahasan yang kedua yaitu perubahan lingkungan dalam jaring-jaring makanan. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui apa itu jaring-jaring makanan, maka kalian pasti sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan sangat penting perannya di dalam ekosistem, di mana jika ada perubahan pada salah satu bagian dari jaring-jaring makanan, maka akan mengubah bagian yang lainnya. Sebagai contohnya yaitu pada musim hujan, rumput akan tumbuh subur. Hewan-hewan yang hidup di padang rumput akan mendapat makanan yang banyak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah hewan pemakan rumput, yaitu seperti meningkatnya jumlah hewan kelinci, tikus, dan belalang. Nah, peningkatan jumlah hewan pemakan rumput akan meningkatkan juga jumlah hewan pemangsanya, yaitu seperti rubah, kemudian burung hantu, katak, dan burung. Nah teman-teman, sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa jumlah populasi herbivora maupun karnivora pada ekosistem padang rumput akan meningkat, dan demikian juga seterusnya. Nah teman-teman, sekarang coba kita ubah kondisinya, dimana jika populasi rumput berkurang, maka hewan pemakan rumput juga akan berkurang seperti kelinci, tikus, dan belalang. Nah, jika kelinci, tikus, dan belalang berkurang, maka hewan pemangsanya juga akan berkurang, yaitu rubah, burung hantu, katak, dan burung pipit. Hal ini dikarenakan rubah,
burung hantu, katak, dan burung pipit kesulitan mendapatkan makanan. Nah, teman-teman, jika hal ini terjadi, maka rantai makanan akan terganggu dan merugikan satu sama lainnya. Nah, teman-teman, perubahan-perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan ada yang bersifat alamiah dan ada pula yang diakibatkan karena kegiatan manusia. Untuk perubahan yang bersifat alami di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal ini dikarenakan perubahan alamiah berlangsung cenderung lambat. Sedangkan jika diakibatkan oleh kegiatan manusia, biasanya kegiatan itu akan memberikan dampak kerusakan yang cukup besar dan pastinya akan mengganggu jaring-jaring makanan. Nah, untuk mengetahui pengaruh kegiatan manusia terhadap jaring-jaring makanan dan keseimbangan ekosistem, yuk kita simak pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Teman-teman, keseimbangan lingkungan akan terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Maka apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Artinya, jika suatu lingkungan mengalami perubahan, maka ekosistem yang terdapat di sana juga akan mengalami perubahan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem. Kegiatan yang pertama yaitu penebangan pohon dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu kegiatan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan. Yang ketiga yaitu perburuan hewan di hutan yang tidak terkendali. Yang keempat yaitu pembuangan sampah atau limbah berbahaya, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, semua kegiatan tersebut sangatlah merusak ekosistem dan akan merugikan semua pihak termasuk manusia. Jadi, yuk teman-teman, kita jaga lingkungan dan ekosistem kita. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang teman-teman pelajari dapat teman-teman pahami. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.